Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Futures. Pada kesempatan kali ini kita membahas berita apa saja yang mempengaruhi pasar saham, forex, dan juga komoditas. Dimulai dari bursa saham Amerika Serikat yang berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia Barat. Penguatan didukung oleh kenaikan dari nama-nama besar saham teknologi, meski tidak ditampik pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan terhadap gerak pasar saham Wall Street. Para investor menaruh harapan pada saham-saham di sektor teknologi di tengah upaya pembukaan kembali kegiatan ekonomi. Sektor-sektor sensitif seperti penerbangan masih tertekan dan minim sentimen positif untuk beberapa waktu ke depan. Kamis 9 Juli 2020, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 177,10 poin atau 0,68% menjadi 26.067,28. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 24,62 poin atau 0,78% menjadi 3.169,94. Kemudian indeks komposit Nasdaq meningkat 148,61 poin atau 1,44% menjadi 10.492,50. Saham raksasa teknologi Amerika Serikat yang terdiri dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google parent Alphabet semuanya ditutup lebih tinggi. Sebanyak 6 dari 11 sektor utama S&P 500 menguat dengan saham teknologi naik sebesar 1,6% memimpin kenaikan. Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan 9 dari 10 saham teratas berdasarkan indeks S&P Amerika Serikat 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Namun, Wall Street masih berhati-hati karena kasus virus corona yang terus melonjak di negara ini. Lonjakan terbaru dalam kasus virus corona Amerika Serikat dengan total di atas 3 juta populasi telah mengurangi harapan untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Berdasarkan laporan dari Pusat Sains dan Teknik Sistem di Universitas Johns Hopkins, jumlah yang terinfeksi melampaui 12 juta kasus dengan total angka kematian mencapai 548.000 tercatat hingga hari ini. Sedangkan bursa Asia dibuka variatif seiring dengan tensi hubungan antara Amerika Serikat dengan China yang kian memanas. Pada Kamis 9 Juli 2020, indeks S&P atau Australian Securities Exchange 200 dibuka pada posisi menguat sebesar 0,7%. Menyusul di belakangnya adalah Kospi Korea Selatan yang naik sebesar 0,6%. Sementara itu, bursa Topix Jepang mengawali perdagangan dengan terkoreksi sebesar 0,1%. Indeks berjangka S&P 500 dibuka di zona hijau dengan penguatan tipis 0,1% hingga pukul 9:13 waktu Jepang. Sedangkan di Asia, para investor memperhatikan pergerakan indeks Shanghai Composite yang menunjukkan rally positif selama seminggu belakangan. Sementara itu, angka kasus positif virus corona di Amerika Serikat telah menyentuh angka 3 juta jiwa yang meliputi lebih dari seperempat total kasus secara global. Kurs dolar Amerika Serikat jatuh ke level terendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Hal itu menunjukkan penurunan daya tarik safe haven saat ini ketika saham-saham teknologi Amerika Serikat sedang mengalami rally dan harga komoditas menguat. Indeks dolar turun 0,5% menjadi 96,499 pada perdagangan sore hari. Mata uang komoditas yang cenderung berkembang di saat selera resiko meningkat juga menguat terhadap dolar. Contohnya, dolar Australia naik 0,5% terhadap greenback menjadi 0,6981 dolar. Dolar New Zealand naik sebesar 0,4% menjadi 0,6573 dan dolar Kanada naik 0,7% menjadi 1,3509 per dolar Amerika Serikat. Terhadap mata uang safe haven yen Jepang, dolar turun 0,2% di 107,24 yen per dolar Amerika Serikat. Greenback juga 0,5% lebih rendah terhadap franc Swiss di 0,9380. Pound sterling kemudian menghapus kerugian awal dan naik 0,6% menjadi 1,2613 dolar setelah Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak berjanji sebesar 30 miliar pound atau setara dengan 37,7 miliar US dollar dana tersebut untuk mencegah krisis pengangguran dengan membayar perusahaan untuk mengembalikan pekerja yang dirumahkan dan memotong pajak untuk perusahaan perhotelan dan pembelian rumah. Kini harga emas sudah mencapai ke atas level psikologis di $1.800 per troy ounce.
Perdagangan kemarin menjadi sejarah, harga emas mencetak rekor tertingginya dalam 9 tahun terakhir. Namun pada perdagangan pagi ini, harga emas sedikit terkoreksi. Pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, harga emas di pasar spot turun tipis 0,09% ke 1.808,47 dolar per troy ounce. Dengan harga emas di level saat ini, maka secara year to date logam mulia ini telah membukukan kenaikan hingga 19%. Tensi geopolitik yang tinggi, terutama poros Washington dan Beijing, semakin dekatnya pemilihan umum Amerika Serikat dan kerusuhan yang merebak di berbagai negara akibat kesenjangan sosial dan ekonomi, membuat prospek ekonomi menjadi suram. Kondisi tersebut membuat emas sebagai aset safe haven diborong oleh para investor. Reuters melaporkan untuk Exchange Traded Fund dengan underlying emas pada paruh pertama 2020 telah menambah posisi emasnya sebanyak 734 ton. Di sisi lain, banjir stimulus fiskal dan moneter yang ada juga mendukung harga emas untuk menguat. Rendahnya suku bunga acuan, banyaknya uang yang disuntikan ke perekonomian melalui program pembelian aset keuangan dan pinjaman lunak oleh bank sentral hingga bantuan sosial dan stimulus fiskal lainnya oleh pemerintah telah menimbulkan adanya ekspektasi inflasi yang tinggi di masa depan. Dolar Amerika Serikat yang terdepresiasi hingga imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang sudah sangat rendah, bahkan dengan real rate yang jauh lebih rendah membuat opportunity cost untuk memegang aset tanpa imbal hasil seperti emas menjadi lebih murah. Bank of America memperkirakan dalam kurun waktu 12 bulan mendatang terhitung dari bulan April ini, harga emas akan meraih 3.000 dolar per troy ounce. Beralih ke berita minyak, harga minyak dunia terdorong naik pada perdagangan Kamis hari ini waktu Indonesia Barat. Hal ini dipicu peningkatan permintaan bahan bakar minyak atau BBM di Amerika Serikat. Mengutip Bloomberg pukul 7 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman September 2020 naik 0,49% menjadi 43,29 dolar per barrel. Sedangkan harga minyak jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Agustus naik 0,05% menjadi 40,92 dolar per barrel. Menurut data Energy Information Administration Amerika Serikat, pasokan BBM di Amerika Serikat turun sebanyak 4,8 juta barel seiring meningkatnya permintaan hingga 8,8 juta barel per hari. Jumlah tersebut merupakan kenaikan tertinggi sejak 20 Maret 2020. Pemanfaatan kilang di Amerika Serikat juga meningkat 2%, namun angka tersebut lebih rendah 17% dari periode yang sama tahun lalu. Para menteri utama di OPEC Plus dijadwalkan mengadakan pembicaraan minggu depan mengenai kesepakatan mereka mengenai pengurangan produksi yang akan berlangsung hingga akhir Juli nanti. Organisasi tersebut telah sepakat untuk memangkas produksi hingga 9,7 juta barel hingga akhir bulan ini. Sekian berita pasar untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.